Saya melihat penjelasan yang disampaikan Ibu Menteri ini secara substansi nggak kena, Bu. Saya nggak melihat ada upaya dari kementerian itu menjalankan asta cita, membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Itu lengkapnya. Kita di sini tuh karena itu, Bu. Kita di sini hanya untuk itu. Itu yang namanya keberpihakan. Berpihak pada yang lemah, berpihak pada yang tidak mampu, berpihak pada yang perlu difasilitasi. Kok berani-beraninya Kementerian Pariwisata menaikkan target? Saya baru ngikuti event internasional di Toba, Bu. Aduh, parah lah. Waktu saya ikut UTMB di Toba, kacau. Kalau saya boleh menilai 100, nilai secara ujian benar semua kan 100. Saya menilai Ibu masih 50. Eh, Bu Menteri, kemarin saya sempat tidak hadir pada saat rapat pertama, tapi saya menyimak dari awal tadi yang disampaikan Bu Menteri dan saya mau menyampaikan beberapa hal. Untuk yang pertama, dari data dari Ibu, penghargaan, penyerapan anggaran dan lain sebagainya, emang pariwisata ini sering lah kita klaim sebagai penyumbang devisa yang besar, penyerapan tenaga yang besar dan lain sebagainya. Cuman kebijakan-kebijakan yang Ibu ambil tahun kemarin itu kan masih banyak celah dan bolongnya, Bu. Dan saya harapkan di 2026 nanti kebijakan yang Ibu ambil ini semestinya merupakan kebijakan sebagai mesin ekonomi, Bu. Ya, sebagai mesin ekonomi. Jadi penyerapan anggaran yang akan datang ini ya, ini harus benar-benar sampai ke pelaku wisata ke bawah, Bu. Ya, sampai ke pelaku wisata yang bawah. Jangan sampai malah habis anggaran yang digunakan ke dalam Kementerian Ibu sendiri atau bahkan yang paling tinggi levelnya misalkan ada seminar sono, seminar sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Itu kan jadi nggak ada itu seperti digunakan sebagai bentuk mesin ekonomi. Kemudian yang kedua, jangan pula Kementerian Ibu itu nantinya malah justru mohon maaf nih ya, kayak sebagai EO aja itu loh. Jadi semacam event organizer nasional gitu, luar biasa gemanya. Cuman nggak sampai lagi ke pelaku-pelaku wisata yang ada di bawahnya. Ibu tahu nggak data Pemda yang punya objek wisata yang pada bangkrut? Duit negara loh itu. Ibu tahu nggak desa wisata yang dibuat oleh dana desa yang habis? Duit negara loh itu. Ibu tahu nggak Umbul Ponggok? Tahu kan semestinya. Satu objek wisata bisa ngasih dividen seluruh taka yang ada di desa itu. Pernah nggak Ibu buat seminar dia suruh ngomong untuk memimpin seminar? Ini contoh Bu ya. Kemudian yang selanjutnya Bu, tadi Ibu udah nyampaikan tiket mahal bagaimana jalan infrastruktur ya, jalan infrastruktur yang luar biasa. Saya sampaikan Bu, kalau saya boleh menilai 100, nilai secara ujian benar semua kan 100. Saya menilai Ibu masih 50. Maaf nih Bu, Ibu seorang Bu Menteri yang paling cantik nih di kabinetnya Pak Prabowo. Ini kalau kepiawaian Ibu nggak bisa diragukan lagi. Ini kalau Ibu gunakan, pakai untuk bisa nembus seluruh kementerian yang ada hubungannya dengan Ibu, ini kan sangat luar biasa. Faktanya tiket sekarang mahal banget lah. Dan tidak bisa digunakan untuk menunjang ke pariwisata. Itu fakta, Bu. Yang kemudian yang kedua, ngomong masalah infrastruktur. Oke, sudah banyak. Faktanya kan masih terlalu banyak infrastruktur yang ke objek wisata yang rusak, Bu. Nah, ini izin masih ribet. Fasilitas penunjang ini malah ancur-ancuran, Bu. Terutama Udah WC dan lima lain menit nih, sebagainya. 5 menit. Oke, Ketua, sebentar Ketua. Ini yang penting lagi ini, Bu, masalah keamanan, ya. Ini masalah keamanan harusnya Ibu juga bisa dong
kolaborasi dengan polisi. Tadi Ibu yang disampaikan data yang tadi disampaikan tentang kecelakaan-kecelakaan tadi, satu pun Ibu tidak menyinggung tentang polisi wisata. Masih ada nggak sih itu? Sudah nggak ada? Udah disebutkan. Kalau sudah disebutkan, itu dimanfaatkan maksimal. Di Bromo itu jeep nyemplung sudah berapa, Bu? Ini yang luar biasa lagi. Saya baru ngikuti event internasional di Toba, Bu. Aduh, parah lah. Waktu saya ikut UTMB di Toba, kacau. Ini fakta. Kemudian ada lagi nih yang apes lagi di yang kecelakaan pelatih bola favorit saya malah mati di tempat kita. Pelatih bola Valencia. Ini kan cobalah Bu dimanfaatkan secara maksimal lagi untuk mengecekkan semua fasilitas. Kalau polisi wisata itu diajukan, saya yakin efeknya akan lebih bagus Bu. Di Bromo itu yang jeep-jeep yang nyungsep ke bawah itu kan mungkin remnya, mungkin drivernya dan lain sebagainya Bu. Oke, ada lagi poin lain? Terakhir, Pak. Soalnya udah Jadi banyak. data yang Ibu sampaikan tadi, saya mohon banget. Jangan sampai cuman angka target yang dicapai di laporan doang. Benar-benar nih Bu. Karena saya di Komisi 7 ya mau nggak mau saya harus mengerti banyak ke lapangan, fakta di lapangan. Dan saya temukan sangat luar biasa lah. Jadi untuk 2026 saya mengingatkan agar anggaran dipakai benar-benar untuk kepentingan strategis, market driven, satu lagi harus granular. Terima kasih Bu. Penjelasannya, saya langsung saja ke urusan PDB ya, produk domestik bruto. Saya melihat penjelasan yang disampaikan Ibu Menteri ini secara substansi nggak kena, Bu. Saya menyampaikan dalam rapat kita kemarin bahwa Ibu hadir di sini karena Ibu ditunjuk presiden. Presiden itu yang dipilih oleh rakyat, Bu. Kami ada di sini karena kami dipilih oleh rakyat. Untuk itu PDB itu penting, Bu. Karena PDB itu menunjukkan added value, nilai tambah. Makanya kita berbasis pada UKM. Makanya kita berbasis pada mikro. Makanya di Asta Cita ke-6 disebutkan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Saya yakin Pak Saleh juga nggak melihat dari penjelasan Ibu tadi, panjang lebar soal PDB. Terima kasih kami diajarkan tentang PDB itu datangnya dari mana. Tapi kita nggak nangkep. Membangun dari bawahnya untuk pemerataan ekonominya di slide yang nomor berapa. Saya nggak melihat ada upaya dari kementerian itu menjalankan asta cita, membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Itu lengkapnya. Saya nggak melihat itu. Bahkan kalau kita lihat, ini menarik sekali, slide nomor 26, Ibu membandingkan negara ASEAN 1, 2, 4, 5, dan 3. Dengan kontribusi nasionalnya yang ada lebih rendah dari Indonesia, tapi PDB-nya lebih tinggi. Coba lihat, negara ASEAN nomor 4, PDB-nya 9,2%. Negara ASEAN nomor 5, PDB-nya 9,3%. Bahkan ada yang wisatawan asingnya lebih rendah dari Indonesia, tapi PDB-nya lebih tinggi. Itu bagaimana ceritanya, Bu? Wisatawan asingnya cuma 6,5 juta, tapi PDB-nya 9,3%. Ini kan artinya apa? Saya yang dalam pertemuan rapat kerja kita, Pak Ketua yang terakhir, saya menyampaikan investasi besar, saya khawatir mentoknya tuh di layer atas. Pemain besar, pemborong, chain, hotel-hotel mahal. Tapi yang mikro, kecil, menengah bawah, itu nggak dapat. Kita di sini tuh karena itu, Bu. Kita di sini hanya untuk itu. Itu yang namanya keberpihakan. Berpihak pada yang lemah. Berpihak pada yang tidak mampu. Berpihak pada yang perlu difasilitasi.
Nah, sekarang saya tanya di slide nomor 26 ini, bukan 25, 26. Salah slide ini. Di slide nomor 26, bisa begitu. Kok bisa ya negara ASEAN nomor 3, PDB-nya lebih tinggi. Yang nomor 5, PDB-nya lebih tinggi. Bahkan nomor 5, ASEAN nomor 5 itu jumlah turisnya lebih rendah dari Indonesia. Jangan-jangan saya khawatir dia fokus di UMKM-nya. Dia menguatkan, misal saya nggak tahu. Ya, nah ini kan menjadi pertanyaan. Saya belum masuk ke slide 2026. Kok berani-beraninya Kementerian Pariwisata menaikkan target produk domestik brutonya di slide 2026. Itu nantilah. Tapi Bu, saya mau mengingatkan sekali lagi, substansinya, mohon maaf, penjelasan ini belum dapat ketua. Ya, jadi saya tidak merasakan ada upaya dari kementerian untuk, sekali lagi ya, kita nggak bicara teknis nih, membangun dari bawah untuk memberantas kemiskinan. Saya rasa itu ketua ya, terima kasih. Merdeka. Ya, belum merdeka ini ekonomi kecil menengahnya ke bawah. Ya kan? Baru Pak Putra aja nih yang berkeinginan supaya kita semuanya merdeka.